Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen dakwah ya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Hendi Suhendi ya, kemudian aktivitas saat ini sebagai dosen di Fakultas Dakwah, kemudian juga Ketua Badan Penjaminan Mutu Fakultas Dakwah. Selain itu juga beraktivitas di Baitul Mal Unisba. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ya mata kuliah manajemen dakwah. Nah, mata kuliah manajemen dakwah ini adalah mata kuliah yang diharapkan memberikan pemahaman kepada para mahasiswa keseluruhan ya secara teoritis dan praktis mengenai pengelolaan atau manajemen dalam kegiatan dakwah ya. Baik dakwah secara individu ataupun dakwah melalui organisasi ya, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, sampai kemudian tindakan perbaikan. Nah, kenapa mata kuliah ini penting di Fakultas Dakwah? Karena pada prinsipnya dalam setiap kegiatan kita, baik secara individu ataupun secara organisasi, ya, termasuk dalam kegiatan dakwah, manajemen itu sesuatu yang sangat penting, ya. Dakwah bisa dicapai dengan efektif kalau direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Ya, baik kita misalkan ya sebagai individu, seorang dai, tentu itu harus ada proses merencanakan dulu. Misalkan kita punya tugas akan melaksanakan dakwah atau ceramah di masyarakat. Kita rencanakan ya, materinya apa, kemudian juga metodenya bagaimana, kemudian juga media yang akan kita gunakannya apa, lantas bagaimana kita akan menarik feedback ya dari para peserta ya atau para jemaah, itu harus kita rencanakan. Kemudian kita organisasikan, kita laksanakan, kita evaluasi, baru kita lakukan tindakan perbaikan. Artinya apa yang kurang yang kita lakukan sebelumnya, kita perbaiki untuk di kegiatan yang akan datang. Ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan menyampaikan dulu, ya. Pertama, apa sih yang diharapkan, ya, ataupun tujuan dari mata kuliah ini? Ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ya. Ini ada dua, ya. Pada mata kuliah ini ada dua target yang akan dikejar. Pertama, kami mengharapkan bahwa mata kuliah ini mampu menjelaskan secara teoritis, ya, dan sistematis pengertian manajemen dakwah serta unsur-unsur dakwah, ya. Jadi pengertiannya insya Allah nanti kita akan sampaikan di pertemuan pertama ini, baik pengertian manajemen ataupun pengertian dakwah. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu diharapkan mampu mendesain, ya, kemudian mengelola kegiatan pribadi dan organisasi dakwah di masyarakat. Ya. Kita beraktivitas sebagai dai, misalnya, ya, baik itu sekarang ataupun nanti setelah selesai Anda kuliah sebagai dai dan daiyah, itu tentu harus dikelola dengan baik. Ataupun misalkan Anda beraktivitas misalkan di lembaga dakwah, baik itu yang berafiliasi dengan ormas Islam ataupun yang independen, ya, seperti lembaga-lembaga zakat, karena pada prinsipnya juga merupakan lembaga dakwah, maka tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Anda harus menjadi SDM yang mampu mendesain, ya, kemudian mengelola, ya, organisasi dakwah tersebut. Jadi bagaimana organisasi itu bisa mampu, ya, melakukan kegiatan dakwah yang efektif, efisien, ya, sehingga terjadi perubahan di masyarakat. Perubahan yang diharapkan sebagaimana, ya, misi dakwah.
Nah, prinsipnya dalam ayat Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125, misi dakwah itu adalah mengajak, ya, seluruh masyarakat, ya, khususnya masyarakat muslim, ya, menuju jalan Allah. Artinya meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, baik ketakwaan secara individu ataupun ketakwaan yang sifatnya kesalehan sosial, ya. Nah, itu tujuan dari dakwah. Itu, ya, semua target itu atau semua misi dakwah itu tentu bisa dicapai dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, ikhtiar yang maksimal itu adalah diwujudkan dalam proses manajemen dakwah, ya. Kita mulai dari perencanaan, kemudian diorganisasikan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, kemudian dibuat tindakan perbaikan. Nah, kalau itu terus dilakukan, ya, dalam proses pengelolaan sebuah lembaga dakwah atau organisasi dakwah, maka insya Allah dalam perjalanannya dakwah bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, tapi tentu, ya, karena di sini juga disebutkan targetnya bukan hanya, ya, berkaitan dengan organisasi, tapi juga berkaitan dengan pribadi. Ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya manajemen dakwah ini bukan tentang ceramah saja, ya, bukan dakwah ceramah saja, karena dakwah itu luas, ya. Dakwah itu bisa dengan lisan, ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan amal perbuatan. Kalau orang, misalkan Anda di antara yang hadir ini, mahasiswa semua, Anda punya keahlian retorika dakwah. Anda punya keahlian dan kemampuan public speaking, ya, menyampaikan dakwah secara lisan, ya, di mimbar, di majelis taklim, di pengajian, di tabligh akbar. Nah, itu memerlukan proses pengelolaan, harus didesain, ya, harus dikelola, harus direncanakan. Kalau dakwah yang kita sampaikannya itu ingin berhasil, efektif, efisien, ya. Nah, kemudian juga dalam proses pelaksanaannya, ya, mata kuliah ini kita akan mempelajari ada 14 kali pertemuan, ya. Sebenarnya perkuliahan kita itu 16 kali pertemuan. Nah, hanya 2 kalinya adalah ujian, ya. Satu ujian tengah semester, kemudian yang kedua ujian akhir semester. Nah, di luar itu 14 kali pertemuan adalah pembahasan materi yang akan kita sampaikan, kita diskusikan, ya, kita bahas bersama-sama selama 14 kali pertemuan. Nah, apa saja? Pertama, pengantar, ya, yang hari ini akan disampaikan, khususnya fokus pada pengertian, ya, baik pengertian manajemen ataupun pengertian dakwah yang kemudian digabungkan menjadi pengertian manajemen dakwah. Yang kedua, kita akan bicara tentang unsur-unsur dakwah, ya. Karena dalam manajemen itu ada unsur-unsurnya, ya. Kemudian dalam dakwah pun ada unsur-unsurnya, sehingga dikolaborasikan, diintegrasikan. Bagaimana manajemen dengan dakwah itu diintegrasikan menjadi sebuah perpaduan unsur-unsur dakwah yang tepat, ya, yang baik, yang sehingga di saat dakwah itu dilakukan akan menghasilkan hasil perubahan di masyarakat yang lebih baik. Kemudian kita akan bicara tentang peranan manajemen dakwah, ruang lingkup dan tujuan fungsi manajemen dakwah. Kita masuk nanti di pertemuan kelima itu, ini adalah unsur dari manajemen dakwah. Kita bicara perencanaan dakwah, bicara perorganisasian dakwah, bicara pergerakan dakwah, kemudian bicara pengendalian dan evaluasi dakwah. Itu merupakan unsur-unsur, ya, dalam manajemen dan juga menjadi unsur-unsur dalam kegiatan dakwah, sehingga itu menjadi satu kesatuan unsur manajemen dakwah. Nah, tetapi ada hal lain, ya, dalam mata kuliah ini selain unsur yang tadi yang harus kita diskusikan. Pertama, kita bicara tentang sumber daya manusia dalam manajemen dakwah, ya. Jadi dakwah kuncinya kan dai, ada mad'u. Dan itu manusia semuanya, ya. Maka dalam mata kuliah manajemen dakwah itu kita perlu, ya, membahas, mempelajari, mendiskusikan bagaimana sih
mengelola sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan dakwah, ya. Bagaimana mengelola dai, bagaimana memanajemen MU. Karena kan dai itu setiap dai punya gaya tersendiri, ya, punya keinginan tersendiri. Kan ada yang ingin dai-nya itu diposisikan diposisikan tokoh gitu ya. Ada yang kemudian dai dia di masyarakat yang memposisikan dirinya sama saja dengan masyarakat gitu ya. Nah, itu tentu butuh pengelolaan yang baik, sehingga perlu ada materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Kemudian kita akan bicara tentang organisasi-organisasi dakwah, karena bicara manajemen itu tidak lepas konteksnya dari organisasi, ya. Maka perlu kita bahas juga tentang organisasi dakwah. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan mencoba mengupas, ya, mempelajari atau membedah studi kasus manajemen dakwah di organisasi masyarakat Islam. Nah, di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ya, Syarikat Islam dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Termasuk juga ada lembaga-lembaga zakat, ada MUI dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita pilih studi kasus mana yang kemudian relevan untuk kita bahas. Kemudian kita akan bicara juga tentang standar kriteria keberhasilan kegiatan dakwah baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi gimana sih untuk mengukur dakwah itu berhasil atau tidak, ya, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, kita akan pelajari kriterianya seperti apa. Kemudian ada bicara tentang kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Kenapa? Karena dai mayoritas, ya, di masyarakat itu meskipun secara formal dia bukan sebagai pimpinan atau pejabat, entah itu ketua MUI atau misalkan ketua DKM atau dia ketua RW atau kepala kelurahan, tapi dai itu ditokohkan oleh masyarakat, ya, meskipun tidak diformalkan mendapat SK seperti para pemimpin yang lain, tapi ungkapannya, arahannya itu diikuti, ya. Maka perlu juga bicara tentang kepemimpinan dalam manajemen dakwah. Dan terakhir adalah rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Ini bicara tentang bagaimana sih kita pelajari merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, menjadi lebih soleh baik secara individu ataupun secara sosial. Nah, itu bicara tentang rekayasa dakwah. Nah, selama 1 semester kita belajar tersebut, maka kita akan ada kontrak ini, ya. Buku referensi yang biasa yang bisa Anda jadikan sebagai buku rujukan, ada tulisannya Muhammad Munir, ya, manajemen dakwah, kemudian ada juga tulisannya I'anatut Taifah, ya, manajemen dakwah juga. Nah, dalam proses perkuliahan ini, ya, kita ada kontrak penilaian, ya, di mana ujian tengah semester itu prosentasenya 30%, ujian akhir semester 40%, tugas 20%, kemudian kehadiran 10%. Ini kontrak penilaian yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Oke, kita masuk kepada materi pengantar. Pentingkah manajemen dakwah menurut Anda? Ya, tadi saya sudah ngasih prolog bahwa secara individu ataupun organisasi kita punya tujuan. Secara individu kita punya tujuan. Hadir di kelas ini kita punya tujuan adalah mendapatkan materi perkuliahan, kemudian bisa lulus kuliah mata kuliah ini dengan nilai yang baik, sehingga Anda tidak perlu mengurang lagi di semester yang akan datang. Secara praktisnya kan tujuannya itu. Nah, maka agar tujuan itu tercapai, tentu manajemen itu sesuatu yang sangat penting. Termasuk juga dalam organisasi, ya, dalam hal ini organisasi dakwah, ya. Dakwah tujuan utamanya adalah merubah masyarakat, ya, menjadi masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih soleh secara individu dan sosial, masyarakat yang lebih tertib, masyarakat yang lebih produktif, masyarakat yang kemudian mampu saling toleransi di tengah-tengah perbedaan yang sangat luar biasa di negeri ini, gitu ya. Nah, maka tentu itu semua perlu dikelola, dimanage dengan baik, ya. Nah, disitulah pentingnya mata kuliah manajemen dakwah.
Oke, kita mulai dari pengertian manajemen ya. Sebelum kita ke pengertian dakwah dan kemudian kita gabungkan, kita awali dengan pengertian manajemen. Yang pertama, ini merujuk kepada apa yang diungkapkan oleh Paulet tahun 97. Dia menyebutkan bahwa manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ya. Jadi bagaimana di saat ada masalah, masalah itu bisa terselesaikan tapi melalui orang lain, ya. Dan proses itu tidak bisa baku. Artinya menyelesaikan masalah melalui si A dengan melalui si B itu bisa jadi polanya berbeda, caranya berbeda, teknisnya berbeda. Maka dari situlah kemudian manajemen itu disebut dengan seni. Artinya seni itu tergantung kondisi, ya. Kita menghadapi si A hari ini dengan B besok bisa jadi berbeda. Kita dakwah ke masyarakat desa dengan dakwah ke masyarakat kota itu bisa jadi berbeda. Kita dakwah kepada orang tua dengan dakwah yang mad'unya adalah generasi milenial itu juga berbeda, ya. Maka proses itu dinamakan seni. Kemudian pengertian lain, ya, manajemen itu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Jadi ini menurut Michael Hugg ya 97 juga dia menitik beratkan ya, manajemen itu titik beratnya pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, ya, kemudian pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi yang lainnya. Nah, sumber daya organisasi itu kan ada yang sifatnya manusia, ada juga sarana prasarana, ya, ada yang sifatnya fisik dan sifatnya non fisik. Nah, ini dikelola, ya, dikendalikan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, kemudian ini ya dari Ernie dan Kurniawan tahun 2005, dia menyebutkan bahwa manajemen itu adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ya, jadi Ernie dan Kurniawan itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Paulet tadi, ya. Jadi proses menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau Paulet itu menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Tapi basisnya sama-sama seni, ya, mengatakan manajemen itu adalah seni. Nah, kemudian ini pengertian manajemen yang sebagai bapak manajemen yang awal-awal lah, gitu ya. John Sterry ini dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang berbeda dan tidak dipisahkan, yang terdiri dari planning, organizing, actuating, ya, dan controlling dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi John Sterry itu mungkin Anda dulu di saat Anda sekolah menengah atas atau SMA, ya, ataupun SMK, ada pelajaran yang berkaitan dengan manajemen ekonomi, ya, ataupun mata pelajaran koperasi. Ini pasti mengenal, ya, ada POAC, ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini adalah pengertian manajemen yang disampaikan oleh John Sterry, ya, sebagai para pendahulu manajemen lah. Ini bukunya banyak menjadi buku-buku rujukan, ya. Nah, itu pengertian manajemen secara umum. Lantas kita masuk, ya, yang kedua pada pengertian dakwah, ya. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak. Dakwah adalah menyeru. Ya, secara bahasanya, dakwah adalah mendorong. Dakwah adalah menyampaikan, ya. Dakwah adalah memproses, merubah, ya. Nah, itu secara bahasa, ya.
Tapi kita bisa lihat ya pengertiannya. Ya, mohon maaf. Ya, dakwah itu secara bahasa adalah mengajak, menyeru, mendorong, kemudian juga memanggil. Nah, itu arti dari dakwah sendiri. Nah, namun kalau kita sambungkan secara istilah, itu tidak hanya mengajak, karena kan masih tanda tanya. Ini mengajak apa? Apakah dakwah itu mengajak keburukan? Kan bukan. Apakah dakwah itu ngajak makan? Bukan. Ya, tidak semua ngajak itu bisa dikatakan dakwah. Ya. Maka kita perlu pengertian yang lebih dalam secara istilah. Ya. Ini merujuk kepada yang disampaikan oleh Zainal Mukhtarom misalkan. Nah, dia menyebutkan bahwa dakwah itu adalah mengajak, menyeru manusia kepada agama Islam. Ya. Sebagai pedoman hidup yang diridhoi Allah dalam bentuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan amal soleh, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu pengertian dakwah secara istilah. Jadi mengajak apa? Mengajak kepada Islam. Ya. Kemudian dengan cara apa? Ya, teknisnya atau caranya bisa dengan lisan, ya, bil qaul, yang kemudian kita sering banyak mengenanya dengan ceramah, tabligh, ya, khitobah atau khutbah kalau Jumatan, gitu ya, atau kultum kalau waktunya sebentar, gitu ya, menjelang duhur atau menjelang saum Ramadan dan menjelang buka saum dan lain sebagainya. Nah, itu mengajak, ya, menyeru. Bentuknya dengan cara lisan, atau yang kedua bentuknya dengan tulisan. Nah, karena tidak semua orang itu punya kemampuan menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui lisan. Kan tidak semua, ya, orang itu mampu bicara di depan khalayak yang banyak, ya. Kadang kan suka ada demam panggung, ya, baru juga ke depan apa yang sudah diingat, apa yang sudah disusun, udah lupa, gitu ya. Ini apa yang mau disampaikan? Nah, ada orang-orang seperti itu. Artinya tidak semua orang itu dituntut, ya, untuk menyampaikan dakwah secara lisan. Nah, maka ada cara yang kedua, dakwah itu dengan tulisan. Ya, dengan cara apa? Nah, sekarang kita kan setiap hari sekarang pegang gadget, ya. Nah, smartphone itu sekarang kan sudah menjadi gaya hidup, menjadi kebutuhan pokok. Bahkan bukan hanya mahasiswa sebetulnya, dari anak yang TK saja, Pak Bud, ya, atau bahkan anak usia 3 tahun, itu kadang sulit sekali dilepaskan dengan smartphone, ya. Apalagi Anda sudah mahasiswa. Nah, smartphone yang setiap hari kita gunakan, bahkan dari mulai bangun tidur sampai kemudian kita tertidur, yang tidak jauh itu adalah handphone, ya. Nah, maka kita bisa memanfaatkan dengan cara apa? Dakwah melalui tulisan. Kita punya WhatsApp, ya, kita bisa buat status di situ. Statusnya isinya adalah pesan-pesan dakwah. Bisa hadis, ya, kemudian bisa ayat Al-Qur'an, atau kaul para ulama, ya, atau kemudian peribahasa yang itu mengajak kepada kebaikan. Nah, itu bisa dilakukan. Atau kemudian Anda senang menulis, ya, kan ada orang itu yang punya kemampuan. Jadi kalau melihat sesuatu atau punya pengalaman sesuatu, dia itu mudah menuliskan, ya. Jadi kalau sudah duduk di depan laptop, dia nulis terus pengalaman hidupnya, atau nulis tentang pesan-pesan dakwah atau materi-materi yang berkaitan dengan dakwah. Nah, dia bisa muat di media cetak, di media online, ya, atau dia jadikan sebagai status, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan. Yang ketiganya dengan perbuatan. Dengan perbuatan adalah akhlak. Bagaimana kita bertemu dengan orang lain tersenyum, bagaimana kita menghargai orang lain yang berbeda pendapat, kemudian bagaimana kita pada saat kita bawa makanan itu sampahnya kita buang di tempatnya, gitu ya, sambil mengajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang ada di lingkungan itu untuk kemudian
bersihkan lingkungan dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian dari aktivitas dakwah. Nah, maka kalau kita gabungkan, ya, manajemen dakwah itu adalah proses pengelolaan aktivitas dakwah baik secara individu maupun organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, itu adalah pengertian manajemen, pengertian dakwah, dan juga kemudian kita gabungkan menjadi manajemen dakwah. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, berkaitan dengan aktivitas dakwah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya antara ilmu dakwah dan manajemen dakwah? Soalnya yang saya tahu di dalam ilmu dakwah itu kita belajar juga bagaimana manage ilmu dakwah. Nah, mengapa begitu signifikan manajemen dakwah ini sehingga dijadikan sebuah matkul? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Nah, memang di Fakultas Dakwah itu kita mempelajari ada 2 mata kuliah, ya, ada ilmu dakwah, ada manajemen dakwah. Apa perbedaannya? Pertama, ilmu dakwah itu lebih banyak fokus, concern kepada unsur-unsur dakwah. Dai, mad'u, materi, metode, kemudian media dan efek. Ya, kuncinya di sana. Ya, meskipun dalam ilmu dakwah itu pasti juga secara tidak langsung kita akan belajar bagaimana tentang pengelolaan dakwah yang baik, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau manajemen sendiri, ya, dia lebih banyak fokusnya kepada organisasi dakwah, gitu. Jadi kalau ilmu dakwah itu lebih kepada keilmuan dakwahnya secara pengetahuan, ya, skill dan individu. Nah, kalau manajemen dakwah ini lebih banyak proses dakwah yang diarahkan pada organisasi sebetulnya, bukan individu, ya. Jadi nanti Anda kan bisa Anda aktif di masjid, ya, masjid kan sebagai organisasi dakwah, kemudian di MUI atau di lembaga zakat, ya, atau di ormas Islam. Nah, fokus manajemen dakwah ini ke arahnya ke sana, pada organisasi. Oke, itu mungkin, ya, yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas begini. Landasan mata kuliah manajemen dakwah ini kita merujuk kepada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, ya. Ini yang saya yakin Anda sudah sangat hafal sekali, ya, dengan ayat-ayat dakwah. Dan kemudian terakhir, ya, kita sebetulnya mengapa sih penting ada manajemen dakwah? Pertama, dakwah merupakan aktivitas yang melibatkan orang lain, artinya harus dikelola, ya. Kemudian demi tertib dan tercapainya tujuan dakwah perlu dibuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, permasalahan dakwah itu sangat kompleks sekali, ya, banyak. Kemudian hukum dakwah itu wajib harus dilaksanakan, sehingga dari sinilah berangkat kenapa penting mata kuliah manajemen dakwah. Baik, para mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, pertemuan kita di pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sudah menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari dan kita sudah memberikan pengantar, ya, terkait dengan pengertian manajemen dan pengertian dakwah, serta kemudian kita gabungkan menjadi pengertian manajemen dakwah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.